Shalom adik-adik dan teman-teman yang ada di rumah. Hari ini kita bertemu kembali di ibadah sekolah hari Minggu kita secara online. Hari ini kita ditemani oleh teman kita Yola dan Gabriel. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Kakak berharap adik-adik dan teman-teman semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Untuk teman-teman semua jangan lupa mempersiapkan Alkitab dan juga alat tulisnya ya. Mari adik-adik kita semangat untuk memuji Tuhan pada hari ini. Kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita bertemu dalam kasih-Nya. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita bersatu di dalam doa, kita menaikkan doa kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini sehingga kami dapat beribadah sekolah minggu secara virtual Tuhan. Kami tahu Tuhan ada bersama-sama menyertai kami. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ini, kiranya Tuhan membimbing ibadah kami ini. Berikan kami semangat dan sukacita sehingga kami memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab dan firman Tuhan yang akan disampaikan nanti, kita angkat pujian kita berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk kasih sayang-Mu yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Kami mau mendengarkan lebih banyak cerita tentang Engkau. Kami mau mendengarkan kebaikan-kebaikan yang sudah Engkau lakukan. Kami ingin menjadi anak-anak yang patuh dan taat melakukan semua perintah-Mu. Berkati kami semua Tuhan Yesus, amin. Adik-adikku yang tersayang, kakak akan melanjutkan cerita yang telah disampaikan pada minggu kemarin. Tema cerita kita pada minggu ini adalah mengucap syukur atas keselamatan. Di mana untuk firman Tuhan ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Silakan adik-adik yang ada di rumah untuk membuka Alkitabnya. Sekali lagi dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40 dengan perikop sida-sida dari tanah Ethiopia. Adik-adik yang tersayang, Allah mengenapi kehendaknya bagi dunia ini,
yaitu semua bangsa diselamatkan di dalam namanya. Berita Injil telah tersebar di seluruh dunia dan kasih karunia yang sangat besar telah diberikan sampai ke ujung bumi. Ada seorang sida-sida, yaitu seorang penjabat atau punya jabatan yang kedudukan di negeri Ethiopia. Ia pergi beribadah ke Yerusalem. Setelah itu ia melakukan perjalanan pulang. Dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah karena kerinduannya untuk menyembah dan mengenal Tuhan Allah. Di dalam perjalanan pulang, rupanya sida-sida ini suka membaca yang adik-adik, karena dalam perjalanan pulang ia membaca kitab Nabi Yesaya. Di tempat yang sangat jauh, malaikat Tuhan menyuruh Filipus untuk pergi ke Gaza. Filipus ini salah satu murid dari Tuhan Yesus. Karena disitulah Filipus nanti akan bertemu dengan sida-sida itu. Filipus adalah murid yang sangat taat kepada perintah Tuhan. Ia mau menuruti perintah Tuhan. Karena ialah salah satu murid yang melayani Tuhan Yesus untuk mengabarkan berita Injil atau kabar keselamatan kepada semua orang. Maka Filipus pun pergi untuk menemui orang tersebut. Nah, mereka bertemu di tengah perjalanan dan bercakap-cakap. Di situ dapat adik-adik lihat di ayat yang ke-30 dan 31. Mereka bertanya jawab, Filipus menjelaskan dan menceritakan tentang Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia. Sida-sida itu yang tadinya belum mengerti dari apa yang dia baca, menjadi mengerti dan hati yang menjadi terbuka serta menemukan jawaban yang dia cari selama ini. Hatinya sangat bersukacita ya adik-adikku sayang. Dan dia menyerahkan dirinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia dibaptis dan Filipus membaptisnya. Adik-adik, pernahkah kalian melihat seseorang anak kecil atau seorang yang dibaptiskan? Ya, baptisan kita resmi menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Di saat dibaptis, kita dibawa oleh papa mama kita untuk menyerahkan diri kita untuk menjadi milik Tuhan Yesus. Orang tua kita mempercayakan kita kepada Tuhan. Dan alangkah senangnya karena kita menjadi milik Tuhan. Dengan baptisan kita resmi menjadi orang Kristen atau pengikut Tuhan Yesus, di mana dosa-dosa kita sudah ditebus dan dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Artinya kita sudah menerima keselamatan. Baptisan adalah perintah Tuhan Yesus ya adik-adikku sayang. Di mana dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kalau kita dibaptiskan itu berarti kehendak dan perintah dari Tuhan Yesus. Adik-adik, tentu kita juga mempunyai tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus atau menjadi anak-anak Tuhan Yesus Kristus ya sayang ya. Walaupun kita sudah dibaptiskan, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab. Ayo, siapa yang bisa bantu kakak menjawab? Apa contoh dari tanggung jawab kita kepada Tuhan Yesus? Salah satunya adalah contoh tanggung jawab kita kepada Tuhan Yesus adalah satu, taat dan setia. Kita lihat di cerita dari tentang sida-sida dari tanah Ethiopia tadi sayang ya. Di mana dia taat kepada Allah, sida-sida itu. Dia rajin membaca firman Tuhan, beribadah dan berdoa, serta mendengarkan firman Tuhan dan melakukan seluruh perintah Tuhan. Adik-adik juga dapat
melakukan hal tersebut dari tempatnya masing-masing dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salah satu contohnya adalah menjadi saksinya seperti Filipus yang mau bersaksi, memberitakan berita keselamatan kepada semua orang. Begitu juga dengan adik-adik, melalui tingkah laku, tutur kata, dan perbuatan kita sehari-hari pun hendaklah kita selalu melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Ketika adik-adik juga di sini membantu kakak dalam pelayanan sekolah minggu, itu pun merupakan salah satu contoh dari kesaksian adik-adik menjadi murid Tuhan Yesus. Adik-adik, betapa bahagianya karena kita sejak kecil sudah masuk ke gereja dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kita diselamatkan dan tidak mendapatkan penghukuman. Adik-adik, hendaklah kita tetap menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang setia dan tidak melanggar perintahnya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ada kesempatan untuk kita mengumpulkan persembahan syukur sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan menyanyi burung pipit yang kecil. Adik-adik, kembali lagi kakak ajak untuk kita bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat, doa persembahan sekaligus doa mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan selalu menyertai seluruh kehidupan kami di sepanjang waktu yang telah lewat. Tuhan Yesus, kami tadi telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Kami mohon pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan agar kami selalu mampu untuk melakukan dan melaksanakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang tidak sempat beribadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan membuka mengetuk hati mereka agar minggu-minggu depan mereka dapat bersama-sama sekolah minggu bersama-sama dengan kami, walaupun kami minggu hanya melalui virtual. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat sekolah kami. Tuhan, biarlah Tuhan selalu memberikan kami kecerdasan, roh hikmat agar kami bisa menjawab semua tugas-tugas yang guru kami berikan. Tuhan, walaupun kami sekolahnya hanya menggunakan waktu yang sangat singkat, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang selalu memberikan kami kepintaran. Tuhan Yesus, kami
mau berdoa buat orang tua kami. Biarlah Tuhan selalu memberikan mereka kekuatan, kesehatan, serta Tuhan berikan mereka berkat agar mereka dapat memberikan yang terbaik untuk kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan pemimpin kami roh hikmat kebijaksanaan agar pemimpin kami dapat menjalankan tugasnya dengan baik agar negara ini aman, damai, dan tentram. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk para pendeta, penatua, diakon, guru-guru sekolah minggu, guru-guru agama, siapapun yang terlibat dalam pekabaran Injil-Mu. Biarlah Tuhan selalu memberikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan agar dapat memberitakan kabar kebaikan-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa jika minggu depan teman-teman kami akan melaksanakan ujian sekolah, biarlah Tuhan memberikan mereka kepintaran roh hikmat yang berasal dari Tuhan agar mereka dapat menjawab semua soal-soal itu dengan baik dan mereka dapat lulus dan mendapatkan nilai yang baik. Tuhan Yesus, jika tadi kami telah memberikan persembahan kami, biarlah persembahan kami ini menjadi berkat untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini, dan berkati pula yang masih tersisa dengan kami Tuhan, yang akan kami pergunakan untuk kebutuhan kami hari-hari. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami ini, biarlah Tuhan Yesus yang selalu memberikan kami sukacita di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, masih banyak doa dan pinta yang kami inginkan, namun bibir dan mulut kami terbatas untuk mengucapkannya satu persatu. Tapi sempurnakanlah doa ini dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, untuk mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Teman-teman, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Untuk tugas dan absen, adik-adik dapat klik link yang akan dibagikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya yang akan dikirim di grup sekolah hari Minggu dan juga grup gereja Batang Pambelum. Untuk teman-teman dan adik-adik semua, tetap jaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan, dan jika keluar rumah menggunakan masker. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.